partnership itu diterjemahkan persekutuan biasanya. Partner berarti sekutu. Ya. Baik, jadi dalam hal pengalian harta atau penjualan aset, ya. Jadi yang dimaksud penghasilannya adalah selisihnya ini. Jadi nilai bukunya 200, dijual laku 300. Ya berarti yang 100 itu penghasilannya. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dijual kepada seorang sekutu, berarti orang dalam sendiri dengan harga 260, ya maka tetap sebetulnya ya 100 itu, ya. Di firman mulia tetap mengakui penghasilan atas penjualan mobil sebesar 100 juta. Karena memang harga pasar, ini kan harga pasar, kalau dijual ke orang umum, laku 300. Jadi kalau walaupun dijual orang dalam 260, maka penghasilannya itu sebesar keuntungan yang normal, 100 juta. Lalu sekutu yang membeli mobil tadi ini mengakui penghasilan kena pajaknya 40. Ya. Karena membeli mobil dengan harga lebih murah atau di bawah harga pasar. Nah, ini objek pajak BUT, ya. Ini pasal 5 ayat 1, penghasilannya ya usaha, kegiatan BUT, harta yang dimiliki atau dikuasai BUT. Penghasilan kantor pusat ini dari usaha atau kegiatan, ya, penjualan barang, pembelian jasa yang dilakukan di Indonesia dan sejenis dengan yang dilakukan BUT. Ya. Jadi penghasilan kantor pusat ini di Indonesia harus sejenis. Jadi kalau antara BUT dan kantor pusatnya harus jenis. Kalau tidak sama maka itu bukan penghasilan BUT. Nah, lalu juga penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh di kantor pusat. Jadi pasal PPh pasal 26 maksudnya itu adalah PPh yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh atau diterima wajib pajak luar negeri. Ya. Ini sepanjang ada hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan. Ya. Nah, ini contoh, ya. Arctic Company didirikan dan berkedudukan di luar negeri setelah memiliki BUT di Indonesia. Arctic Company dan BUT-nya melakukan kegiatan penjualan sasis bus di Indonesia. Nah, selama tahun 2021, penjualan yang dilakukan sendiri oleh Arctic Company, jadi dari pusat, ya, luar negeri 3,5 miliar. Lalu BUT-nya melakukan penjualan sebesar 8 miliar 250 juta. Nah, Arctic Company juga melakukan transaksi 9 mesin bis senilai 1,525 juta. BUT-nya tidak menyediakan produk mesin tersebut. Berapakah nilai objek pajak penghasilan atas BUT milik Arctic Company? Jadi ya hanya ini yang langsung dari kantor pusat 3,5 miliar ditambah yang dijual melalui BUT 8,250 ini. Ya. Sedangkan yang ini 1,525 juta ini bukan, ya, bukan objek pajak penghasilan BUT. Kenapa? Karena BUT yang di Indonesia tidak menjual mesin. Ya.
Jadi yang hanya yang sejenis, ya sasisnya ini saja. Ya. Ini contoh lainnya, Berca Incorporation berkedudukan di luar negeri dan memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia di bidang farmasi ya. Kemenkes RI mengadakan perjanjian langsung dengan Berca Incorporation untuk membayar royalti atas paten vaksin senilai 2,750 juta agar vaksin tersebut dapat diproduksi oleh BUMN farmasi. Dalam kontrak dipersyaratkan bahwa Kemenkes wajib menggunakan jasa konsultansi teknis dari BUT dengan kontrak terpisah senilai 325 juta. Berapakah nilai objek pajak penghasilan BUT? Ya, ini semuanya. Karena ini ada hubungannya antara bayar royalti atas paten vaksin ini dengan jasa konsultansi, ada hubungannya. Banyak semuanya. Kalau jasa konsultansinya ini tidak ada hubungannya dengan vaksin, maka ini bukan. Lanjut, itu ini tadi ada pasal 5 ayat 1. Ya. Sekarang pasal 5 ayat 2. Biaya yang dapat dikurangkan, ya, deductible expenses atas penghasilan BUT. Ya. Di biaya-biaya yang boleh dikurangkan atas penghasilan BUT apa saja? Nah, tentu meliputi biaya yang berkenaan dengan penghasilan kantor pusat, ya, sehubungan dengan usaha atau kegiatan tadi, penjualan barang, pembelian jasa yang sejenis dengan yang dijalankan BUT di Indonesia. Lalu juga penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 selama terdapat hubungan efektif antara BUT dengan latar kegiatan yang memberikan penghasilan. Ya. Samanya ada hubungannya. Jadi kalau ada kantor pusat mengeluarkan biaya tidak ada hubungannya dengan penghasilan yang diperoleh, ya maka tidak bisa dikurangkan. Penentuan laba BUT, biaya administrasi kantor pusat yang boleh dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT berdasar besaran yang ditentukan oleh Ditjen Pajak. Jadi tidak semua biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat tadi boleh dibebankan. Yang boleh nanti ada semacam ini besaran persentase yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ya. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya meliputi royalti. Jadi kalau BUT bayar royalti atau imbalan sehubungan dengan penggunaan data, paten, dan lainnya ke kantor pusat, ini tidak boleh diakui sebagai biaya. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Ini boleh ya. Jadi bayar bunga tidak boleh, kecuali itu berkenaan dengan usaha perbankan. Pembayaran dari kantor pusat yang bukan sebagai penghasilan BUT, ya, meliputi. Jadi BUT terima uang dari kantor pusat, royalti, jadi kebalikan ini. Ya, jadi tak boleh. Ya. Royalti, imbalan, jasa manajemen, bunga, kecuali usaha.
Jadi pasal 5 itu tentang BUT. Pasal 5 itu adalah tentang BUT. Tadi pasal 5 ayat 1 tentang penghasilan BUT, pasal 5 ayat 2 tentang biaya BUT. Nah, sekarang kita lanjut ke pasal 6. Di pasal 6, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi, kita, baik orang pribadi maupun dan wajib pajak, ini dalam rangka untuk memperoleh penghasilan, mendapatkan penghasilan kan mesti memerlukan biaya. Biaya apa? Ya, biaya untuk mendapatkan, biaya untuk menagih, dan biaya untuk memelihara. Jadi mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Disingkat 3M. Mendapatkan, menagih, memelihara. Nah, ini biaya 3M ini bersifat dapat dikurangkan atau deductible atas penghasilan bruto. A. Biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha, yang langsung berkaitan dengan usaha. Apa? Biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi sesuai ketentuan peraturan Menteri Keuangan (PMK), biaya administrasi, dan pajak selain PPh. Di pajak tadi kan ada PPh, PPN, PBB, semacam, semuanya boleh kecuali pajak penghasilan. B. Biaya penjutaan fiskal atau amortisasi fiskal. Biaya penjutaan boleh, tapi biaya penjutaan dan biaya amortisasi yang dihitung menurut Undang-Undang PPh, namanya disebut dengan penyusutan fiskal. Jadi ada penyusutan komersial menurut SAK, akuntansi, dan penyusutan atau amortisasi fiskal. Ini penyusutan atau amortisasi yang dihitung sesuai dengan Undang-Undang PPh. Nanti ada di pasal 11. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Jadi kalau perusahaan bayar iuran pensiun ke dana pensiun untuk karyawannya ya boleh, tapi ya harus yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kalau sekarang bukan Menteri Keuangan, tapi sekarang adalah OJK. Ya, OJK. OJK. Apa itu OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Jadi kalau tadi menjual, contoh tadi kan ada menjual mobil, kalau rugi, aset tetap ya pokoknya ya. Maka juga boleh diakui sebagai biaya. Biasanya kalau diakumulasi biaya apa? Biaya lain-lain. Kalau laba adalah ya penghasilan atau pendapatan lain-lain. Kerugian dari selisih kurs. Jadi kalau laba penghasilan maka rugi biaya. Penghasilan apa? Keuntungan dari selisih kurs laba berarti penghasilan. Kerugian berarti biaya. Sama tadi ya. Pendapatan dan beban lain-lain biasanya. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Penelitian dan pengembangan perusahaan. Perusahaan biasanya mengeluarkan biaya untuk penelitian dan pengembangan. Itu yang dilakukan di Indonesia. Kalau dilakukan di luar negeri maka enggak boleh.
Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Jadi kalau ya sama seperti ini penelitian pengembangan produk, misalnya produk kan harus terus dikembangkan ya. Contoh kayak yang apa namanya yang tampak apa namanya hasil dari penelitian dan pengembangan itu kendaraan itu ya, misalnya apakah sepeda motor, apa mobil, walaupun mungkin mesinnya sama, paling tidak kan bodinya, bodinya itu kan ya sekitar 3-5 tahun sekali itu sudah berubah, walaupun mungkin hanya diganti apalah ya, ditambahi atau diganti, misalnya ditambahi apa namanya aksesoris apa atau variasi apapun namanya, itu termasuk penelitian dan pengembangan ya. Kalau Anda memperhatikan mulai inilah, misalnya mobil yang banyak kita jumpai di jalan, misalnya Toyota Avanza misalnya, mulai dari pertama kali tahun 2004 ya, itu modelnya seperti apa gitu. Terus 2007, jadi 3 tahun dari edisi pertama itu 2004. 2007 muncul yang masih sama sebetulnya, cuma mungkin beda di ini lampu apa istilahnya, kalau saya sebutnya lampu stopan, lampu depan, lampu besar utama itu masih sama, yang bedanya stopannya saja belakang. 2009 atau 2010 sudah baru, model bentuknya sudah beda, bodinya sudah beda ya. Terus 2015 muncul yang baru lagi, bodinya sama, yang hanya beda di apa namanya tadi, stopannya ditambahi apa, sama lampu depan beda, sama yang lain-lain, misalnya body kitnya lah, hanya body kitnya saja. Lalu 2000 terakhir 2000 berapa ya, 2020 kemarin ya, jadi yang terbaru apa yang baru 2019 atau 2020 itu ada lagi Avanza yang baru. Nah, sekarang yang terakhir 2021 atau 2022 ini muncul lagi yang ya seperti itu, nah, hasil penelitian dan pengembangan ya. Nah, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan sama ya. Jadi kalau perusahaan biar karyawannya tidak ketinggalan pengetahuan atau keterampilan ya dikirim ke badan-badan pelatihan, magang ya. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ya, boleh. Jadi kalau ada piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, ini boleh dijadikan beban. Tapi syaratnya itu telah dibebankan sebagai biaya, dilaporan laba rugi komersial. Lalu yang kedua, daftar piutang yang tidak dapat ditagih tadi telah diserahkan kepada Ditjen Pajak. Lalu yang ketiga, telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau BUPLN, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Lalu yang keempat, ada perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur. Kemarin kan kalau saya punya utang ke Anda lalu Anda bebaskan, maka kan penghasilan. Ya. Tapi kalau bagi yang punya utang, bagi yang punya piutang itu bisa dibiaya. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus. Nah, ini ada serah ya, apakah koran, apakah radio, dan sebagainya.
Lalu berikutnya sumbangan dalam rangka bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian pengembangan, sumbangan dalam rangka infrastruktur sosial, sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Ini boleh semua tapi diatur dengan PP. Nah di sini bencananya harus nasional, kalau bencana lokal nggak bisa. Termasuk penelitian pengembangan, infrastruktur sosial, pendidikan, lalu juga olahraga, ini semua diatur dengan peraturan pemerintah, PP. Ya, itu yang biaya yang boleh dibebankan, boleh dikurangkan dari penghasilan. Nah, ini ada ketentuan khusus atas biaya 3M. Biaya 3M yang dapat dibebankan hanyalah biaya-biaya yang dikeluarkan terkait penghasilan yang ditetapkan sebagai objek pajak. Ya. Sebagai objek pajak berarti maksudnya di sini adalah apa? Ini maksudnya adalah pasal 4 ya, ayat 1. Ya. Biaya 3M yang dikeluarkan terkait penghasilan yang dikenai PPh final atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak dapat dibebankan. Nah, PPh final berarti pasal 4 ayat 2 atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Jadi menghitungnya beban tadi adalah 500. 500 ini adalah 600 dikurangi 100 dibagi 600, jadi proporsional ya. Ini kali 453. Nah, nanti beban yang untuk penghasilan final ya sama aja, 100 per 600 kali 450 gitu ya. Tapi itu tidak perlu dihitung, yang perlu dihitung yang ini saja. Penghasilannya 500, beban yang boleh dikurangkan 375, penghasilan kena pajaknya 125. Gitu, ya. Oke. Ini maksud dari yang ini, yang ketiga ini tadi ya, yang ketiga maksudnya ini contohnya seperti ini. Lanjut pasal 6 ayat 2, kompensasi kerugian. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan dalam suatu tahun pernah mengalami kerugian, maka kerugian tahun tersebut bisa dikompensasikan ke tahun-tahun berikutnya selama 5 tahun mulai dari tahun berikutnya ya. Ini mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Ini normalnya. Nah, ini atas penanaman modal di bidang usaha tertentu atau di daerah tertentu, kompensasi kerugian dapat diberikan hingga paling lama 10 tahun.
Jadi ini khusus untuk, di normalnya 5 tahun. Ini khusus untuk bidang usaha tertentu atau usaha di daerah tertentu. Ya. Jadi tentu ini yang di apa namanya sesuai dengan peraturan pemerintah. Artinya ini untuk mendorong industri tertentu dan di daerah tertentu. Kalau bidang usaha tertentu, saya contohnya belum tahu secara pasti. Tapi kalau daerah tertentu gampang. Ya. Jadi Anda kalau misalnya ada investor, orang punya duit, mau membuka usaha di Papua, misalnya, pokoknya di Indonesia Timur, Papua, apa di Maluku, apa di NTT, ya, membuka usaha, mendirikan perusahaan di sana, maka akan dapat ini, yang kedua ini, kalau mengalami kerugian. Ya. Kalau bidang tertentu berarti tidak harus mendirikan perusahaan di Indonesia Timur, mendirikan perusahaan di Malang, tapi bidangnya, maaf sekali lagi, bidang usaha apa yang boleh didirikan di Malang, ya, yang berhak mendapatkan kompensasi kerugian 10 tahun, saya jangan ditanya itu, ya, belum tahu. Ya. Jadi ini nanti kalau Anda bisa tanya pemerintah, bidang apa, usaha apa. Nah, ini kompensasi kerugian tadi, intinya seperti ini, misalnya ya, PT Melati perusahaan yang didirikan tahun 2011. Pada awal operasinya menghadapi pasang surut usaha. Ya, biasa ya, perusahaan baru itu ada yang langsung untung, dapat keuntungan, dapat laba, tapi juga ada yang harus rugi dulu. Misalnya. Ini contohkan seperti itu. Tahun pertama berdiri 2011 rugi. 2012 tahun kedua masih rugi. 2013 tahun ketiga baru dapat untung. Tahun berikutnya rugi lagi. Berikutnya laba, berikutnya rugi. Nah, intinya seperti ini. Tadi implementasi dari ini ya. Ini kan normalnya kan 5 tahun. Ini kita yang normal ini ya. Di kerugian tahun 2012 ini bisa dikompensasikan berturut-turut 5 tahun ke depan. Berarti 12, 13, 14, 15, 16. Ya, 5 tahun. Ya. Ini. Tapi karena 2012 juga rugi, berarti kan belum bisa. Baru tahun 2013. Pokoknya kerugian ini 2011 ini maksimal dikompensasikan dengan laba tahun 2016. Nah ini selanjutnya jika perusahaan peroleh laba senilai 1975 tahun 2017, nah, maka 2016 ini 2011 ya sudah nggak bisa ke 2011, yang bisa dikompensasikan 2017 adalah yang kerugian tahun 2012 ini. Ya, seperti itu. Itu teknis melakukan kompensasi kerugian ya. Seperti itu ya. Ini jawabannya, nanti bisa. Nah, lanjut. Itu pasal 6 ya, pasal 6. Pasal 6 tentang apa? Tadi biaya 3M. Pasal 6 ayat 1. Nah, ada pasal 6 ayat 2. Ya, tadi pasal 6 ayat 2. Kompensasi kerugian. Ya, sekarang kita lanjut. Penghasilan tidak kena pajak. Singkat PTKP. Ini diatur dalam pasal 7. Ayat 1, 2, dan 3. Ini sekaligus ya. Jadi PTKP, penghasilan tidak kena pajak itu
Yang pertama, jadi ini khusus untuk wajib pajak orang pribadi ya. PTKP itu hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi untuk WP sendiri 54 juta. Ini mulai tahun 2016. Status kawin. Jadi kalau WP-nya itu sudah kawin, punya istri maksudnya, atau punya suami mungkin, ya, tergantung. Tapi umumnya WP ini laki-laki ya. Wajib pajak itu umumnya adalah kepala keluarga. Kepala keluarga itu umumnya adalah suami. Gitu, ya. 54 juta. Lalu kalau WP-nya tadi sudah menikah, maka ditambah 4,5 juta. Kalau setelah menikah punya, mungkin dengan setelah menikah ini punya tanggungan, ya, menjadi punya tanggungan. Nah, tanggungan ini, kalau punya tanggungan yang boleh dibebankan jadi PTKP adalah maksimal 3 orang. Ya, 3 orang tanggungan. Per orangnya 4.500.000. Berarti kalau 3 orang maksimal berarti menjadi 13.500.000. PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung, ya, ini ditambah lagi 54 juta. Jadi kalau misalnya saya punya istri saya juga punya penghasilan, dan penghasilan istri saya tadi digabung dengan penghasilan saya, maka PTKP saya ditambah lagi 54 juta. Nah, ini ayat 1 ya. Ayat 2-nya ini, tanggungan meliputi tanggungan ini anggota keluarga sedara atau semenda dalam garis keturunan lurus. Ya. Keluarga sedara dalam garis keturunan lurus adalah orang tua, anak kandung, ya. Orang tua dan anak kandung. Keluarga semenda dalam garis keturunan lurus adalah mertua dan anak tiri. Ya. Terus ditambah lagi 1, yaitu atau anak angkat. Ya, anak angkat ini tidak ada hubungan darah sama sekali, tidak ada hubungan perkawinan. Nah, kalau anak angkat, khusus anak angkat, ini harus dibuktikan dengan surat keterangan atau surat keputusan dari pengadilan. Surat keputusan dari pengadilan bahwa anak bernama ini adalah anak angkat dari saudara WP bernama siapa. Ini ayat 2. Ayat 3, penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Jadi ini ditentukan di awal tahun pajak. Awal tahun pajak adalah tanggal 1 Januari. 1 Januari. Atau awal bagian tahun pajak bagi yang kewajiban pajak subjektifnya tidak dimulai dari tanggal 1 Januari. Mungkin baru mempunyai kewajiban pajak bulan April. Berarti ya 1 April itu bagian awal bagian tahun pajak. Nah, oke. Nah, lalu penghasilan wanita yang bersuami, jadi ada kaitannya dengan ini ya. Ini istri, penghasilan istri digabung. Nah, ini ayat 8. Jadi tadi PTKP itu ayat 7. Maaf, pasal 7. Ini sekarang penghasilan wanita bersuami pasal 8. Di penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. Itu tadi ya. Kalau seorang wanita telah bersuami dan wanita tersebut mempunyai penghasilan, maka penghasilannya itu menjadi penghasilan suami. Lagi ini dalam konteks penghitungan pajak penghasilan, dalam konteks undang-undang pajak penghasilan. Ya.
Jadi untuk menghitung pajak penghasilannya, penghasilan wanita itu digabung dengan penghasilan suaminya. Itu kalau dapat penghasilan. Kalau wanitanya atau istri tadi mengalami kerugian, maka kerugiannya juga menjadi kerugian suaminya. Gitu, ya. Tapi ada ketentuannya ini. Di ketentuan di atas berlaku kecuali ya, jika penghasilan tersebut semata-mata berasal dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh 21, maka tidak perlu digabung. Jadi misalnya saya dosen polinema, misalnya ya, istri saya seorang pegawai sebuah perusahaan. Nah, istri saya kan dapat penghasilan. Penghasilannya apa? Ya gaji, karena pegawai istri saya sebuah perusahaan. Nah, di perusahaan di mana istri saya bekerja, penghasilannya itu sudah dipotong PPh 21, ya, maka tidak perlu digabung. Itu istilahnya, maksudnya. Ya. Yang kedua, ini pekerjaan istri tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Jadi istri saya dapat penghasilan, tapi penghasilan istri saya tidak ada hubungannya dengan usaha saya, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan bebas saya atau anggota keluarga lainnya, maksudnya mungkin anak saya atau yang seperti itu, ya. Maka juga tidak perlu digabung. Ya, ini contoh bagaimana menentukan PTKP tadi. Ya, jadi di apa namanya, tentukan oleh keadaan awal tahun pajak 1 Januari. Jadi ini jelas ya, nama WP-nya adalah Harun. Nah, Dewi ini istrinya, dia ibu rumah tangga, ya jelas masuk, berarti dapat PTKP. Jadi Harun sendiri 54 juta, nah, karena ini Harun sudah beristri, ditambah 4.500.000. Ya. Lalu ini anaknya Darsi, ini anak kandung boleh seharusnya, tapi karena dia sudah menikah, nah ini dengan Batara punya apa namanya, istri namanya Batara, ya memang nggak bisa. Jadi kemarin kan apa namanya, nanti ada apa ketentuannya bahwa yang bisa menjadi tanggungan tadi ya, intinya yang belum punya KTP, belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah, ya. Dan maksudnya walaupun umurnya belum di 18 tahun tapi sudah pernah menikah, maka juga tidak bisa. Ini Hani anak kandung, masih pelajar, boleh. Indra anak angkat, pelajar, boleh. Guna pelajar, anak asuh, tidak boleh ya. Anak asuh tidak ada ketentuannya. Yang boleh hanya anak kandung, anak tiri, dan anak angkat. Anak asuh tidak bisa. Ya. Ibu kandung boleh, ini boleh. Arya paman tidak boleh. Nah, kalau yang boleh menjadi tanggungan tadi lebih dari 3, maka maksimal adalah 3 orang itu yang bisa masuk perhitungan PTKP. Ya. Nah, ini pemisahan pajak suami istri. Jadi jika suami istri hidup berpisah, nah, penghitungan PKP dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri karena hidup berpisah. Jadi kalau suami istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, atau istri mengendaki memenuhi kewajiban pajakan sendiri,
Maka perhitungan pajaknya berdasarkan pada pembagian pro rata atas penghasilan neto. Penghasilan neto. Ya. Jadi penghasilan neto suami istri yang digabung. Jadi penghasilan itu nanti ada 4 macam ya di menurut Undang-Undang PPH. Yang pertama adalah penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Yang kedua penghasilan neto atau penghasilan bersih. Jadi penghasilan bersih itu ya penghasilan kotor. Penghasilan neto itu adalah penghasilan bruto dikurangi biaya 3M tadi. Jadi kalau di laporan laba komersial, laporan laba rugi komersial, di laporan laba rugi SHK, mesti paling atas siapa? Pendapatan. Ya, pendapatan. Pendapatan dari apa? Ya pendapatan dari penjualan atau pendapatan yang utama itu yang disebut dengan penghasilan. Tapi penghasilan bruto ini lebih luas ya. Isinya tidak hanya pendapatan utama, tapi juga bisa termasuk pendapatan lain-lain. Atau pendapatan itu kalau di SHK kan ada pendapatan usaha, ada pendapatan di luar usaha. Nah, itu kalau digabung menjadi penghasilan bruto. Biaya 3M tadi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu ya bisa mulai dari harga pokok penjualan, biaya usaha, ya, atau beban usaha, baik itu beban administrasi umum kantor maupun beban pemasaran atau beban penjualan. Ya. Termasuk juga beban lain-lain, tapi yang bukan penghasilan yang final. Ya. Lalu masih setelah dapat tadi penghasilan bruto, penghasilan neto, lalu khusus untuk WPOP tadi ada namanya apa? Penghasilan tidak kena pajak. Ya. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP itu khusus untuk WPOP. Sedangkan untuk WP badan tidak ada PTKP. Tidak ada PTKP. Dan yang terakhir, yang keempat adalah penghasilan kena pajak. Ya, disingkat PKP. Ya, jadi karena tadi di WP badan tidak ada PTKP, otomatis PKP untuk WP badan itu sama dengan penghasilan neto. Ya. Ini ada contoh nanti bisa dihitung PPH-nya. Ya. Lalu penghasilan anak yang belum dewasa, pasal 8 ayat 4. Ya, pasal 8 ayat 4. Di penghasilan yang diterima atau diperoleh anak yang belum dewasa digabungkan dengan penghasilan orang tuanya. Ya tadi misalnya tadi batasannya kan ini. Jadi batasan usia dan syarat yang belum dewasa ini adalah anak berusia belum 18 tahun dan belum pernah menikah. Lalu mekanisme penggabungan berlaku umum tanpa mempertimbangkan dari mana pun sumber penghasilan tersebut. Pokoknya anak belum dewasa digabungkan dengan penghasilan. Apa ada anak dapat penghasilan banyak? Ya, yang umumnya biasanya ya Pak, biasanya apa? Misalnya adalah bintang iklan cilik. Bintang iklan cilik biasanya apa? Produknya susu, apa namanya itu? Ya, cemilan lah ya, snack gitu. Atau mungkin penyanyi cilik
Itu biasanya yang anak kecil yang atau belum dewasa yang dapat penghasilan. Dan itu penghasilannya bisa jutaan bahkan miliaran. Dan bahkan bisa lebih besar daripada penghasilan orang tuanya sendiri. Gitu. Tapi karena belum dewasa, belum punya KTP, belum punya NIK, jadi maka itu digabungkan dengan orang tua. Oke, itu pasal 8 ya. Sekarang pasal 9, biaya yang tidak boleh dikurangkan. Jadi kalau pasal 6 tadi biaya yang boleh dikurangkan, biaya 3M, ini pasal 9 adalah biaya yang tidak boleh dikurangkan. Non-deductible expenses. Biaya yang tidak dapat dikurangkan atas penghasilan bruto meliputi apa ini? Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apa pembagian laba? Misalnya dividen. Perusahaan bagi dividen. Dividennya itu tidak boleh dicatat sebagai biaya. Dividen itu kan bagian laba, bukan biaya. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi megang saham. Sekutu atau anggota juga boleh ya. Pembentukan dana cadangan. Jadi kalau di akuntansi, di SHK itu kan ada cadangan kerugian piutang. Itu akuntansi boleh, tapi undang-undang PPh tidak boleh, kecuali ada kecualinya. Cadangan untuk usaha tertentu yang ditetapkan KMK. Itu misalnya cadangan untuk usaha asuransi, ya, jaminan sosial, BPJS, penjaminan yang LPS, lembaga penjaminan sosial, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya reforestasi ini untuk kehutanan, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat limbah industri untuk usaha limbah industri. Ya, ini atas pekerjaan jasa yang diberikan dalam bentuk natural dan kenikmatan juga tidak boleh. Kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai atau natura yang diberikan di daerah tertentu atau diberikan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagai ditetapkan KMK. Ya. Jadi natura itu barang, biasanya dalam bentuk bahan makanan pokok, beras, ya, minyak goreng, gula, macam-macamnya itu. Kecuali diberikan bagi penyediaan makanan dan minuman boleh ya. Makanan dan minuman, tapi untuk seluruh pegawai. Jadi mulai dari direktur utama sampai tukang sapu dapat semua, ini boleh. Tapi kalau yang dapat makan minum hanya direksi aja atau pejabat-pejabat tertentu, ya nggak boleh. Itu maksudnya. Diberikan daerah tertentu, yang ini menurut keputusan Menteri Keuangan. Daerah itu biasanya ya daerah yang nggak ada warung, sulit warung, jauh dari kota, dari orang jualan, misalnya, maksudnya seperti itu, bayangan saya. Jadi perusahaan yang di hutan, misalnya seperti itu, di Papua sana, ada di Freeport, ada di Tembagapura, ya, itu kan jauh dari mana-mana dan di pegunungan. Istirahat mau beli makan warung, nggak ada warung. Ya, maka disediakan oleh perusahaan. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayar kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tidak boleh. Ya. Jadi
bayari pemegang saham atau pihak yang punya hubungan istimewa melebihi kewajaran ya. Kalau wajar boleh. Nah, sebatas apa kewajarannya ya sesuai dengan ukuran umum sama dengan harga wajar itu. Gaji yang wajar berapa? Nah, misalnya ya sebuah perusahaan punya satu direktur, tentu direktur utamanya satu ya, lalu ada punya 5 direktur misalnya, di bawahnya direktur utama ada 5 direktur. Nah, salah satu direkturnya itu adalah pemegang saham. Nah, yang 4 direktur itu gajinya per bulan misalnya 50 juta, nah yang pemegang saham tadi digaji 100 juta. Nah, berarti tidak wajar, nggak boleh. Yang boleh ya yang sebatas wajar tadi. Kira-kira seperti itu. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan selain sumbangan yang ditetapkan sebagai deductible expense serta selain sumbangan keagamaan yang bersifat wajib pada lembaga yang tentu atau disahkan pemerintah. Jadi kalau perusahaan memberikan memberikan hibah, misalnya orang tua memberikan hibah pada pihak tertentu, ya, atau perusahaan memberikan hibah kepada pihak lain, atau memberikan bantuan, atau memberikan sumbangan, ya, yang ini selain sumbangan yang ditetapkan sebagai deductible expense. Tadi kan sumbangan yang di deductible expense tadi apa, misalnya sumbangan bidang apa tadi bencana alam, ya, penelitian pengembangan yang dilakukan di Indonesia, infrastruktur sosial tadi loh ya, yang di pasal 6 tadi. Lalu ada apa tadi? Sumbangan bidang pendidikan, sumbangan bidang pembinaan olahraga. Tapi tadi semuanya juga masih diatur dengan peraturan pemerintah atau PP. Ya. Ini juga yang selain sumbangan keagamaan bersifat wajib. Kalau contoh kalau di agama Islam itu ada zakat. Zakat istilahnya, sumbangan wajib itu zakat ya, di keagamaan. Nah, kalau di agama lain juga ada sumbangan wajib, boleh, tapi harus penerima lembaganya ini harus disahkan pemerintah. Jadi penerima zakat di agama Islam juga tidak sembarang penerima zakat. Yang penerima zakat lembaga yang dibentuk oleh atau disahkan pemerintah apa, misalnya Laksis, lembaga ambil zakat, ada zakat, infak, dan sedekah, LAS. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu bentuk pemerintah, boleh. Pajak penghasilan tidak boleh tadi ya. Ini kebalikan dari yang di pasal 6 tadi. Ya. Jadi kan kalau di pasal 6 disebutkan yang boleh dikurangkan dari biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan adalah pajak, kecuali pajak penghasilan. Makanya di sini dijelaskan lagi. Biaya yang dibebankan dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungan, tidak boleh ya. Jadi tadi misalnya bayar UKT anaknya, tidak boleh ya, dibebankan sebagai biaya. Gaji anggota persekutuan, firma atau persewaan pembaniter yang sudah tidak terbagi atas saham. Gaji untuk anggota persekutuan tadi, ya nggak boleh. Firma, persewaan komuniter yang modalnya tidak terbagi atas saham. Sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan. Nah, sanksi di perpajakan itu ada dua ini ya, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi nanti ada denda, ada bunga, ada kenaikan. Sanksi pidana ada dua, pidana kurungan, ada pidana. Oke, itu pasal 9 ayat 1. Ketentuan khusus atas natura tadi ya. Ini tadi kan ada ini ya. Penggantian atau imbalan atas pekerjaan jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Jadi kalau natura itu barang, kalau kenikmatan itu
fasilitas. Fasilitas. Ini ketentuan khususnya. Ini tadi ya. Natura yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu atau imbalan yang terkait dengan adalah imbalan yang terkait dengan tempat tinggal bagi pegawai. Ya. Jadi kalau perusahaannya di daerah terpencil sana, di Papua sana, atau di Maluku, Ambon sana, sulit ya untuk cari tempat tinggal karena perusahaan daerah terpencil tadi boleh ini tempat tinggal, rumah dinas lah, rumah dinas. Layanan kesehatan, ya, bikin rumah sakit ya, khusus boleh. Pendidikan, peribadatan, pengangkutan, olahraga, selain golf, powerlifting, pacuan kuda, dan terbang layang. Jadi kalau olahraga golf tidak boleh. Ini tidak boleh ya. Powerlifting, pacuan kuda, dan terbang layang tidak boleh. Artinya berarti apa? Sarana olahraga yang boleh ya sepak bola, voli, badminton, dan tenis lah kira-kira seperti itu boleh. Tapi kalau golf tidak boleh karena mungkin golf itu termasuk olahraga tingkat atau kelas tinggi. Yang boleh olahraga rakyat kelas menengah ke bawah. Natura yang diberikan akibat keharusan suatu pekerjaan diantaranya dapat berupa seragam bagi petugas pengamanan, security, satpam boleh, atau penginapan bagi kru pelayaran atau penerbangan. Penginapan boleh ya. Jadi biasanya kalau misalnya kapal besar, biasanya kapal besar, kapal penumpang atau kapal barang ya. Jadi kan biasanya singgah-singgah mulai dari Banda Aceh sampai Merauke, kan singgah-singgah ke pelabuhan-pelabuhan besar. Dari Banda Aceh, singgah di Medan, terus singgah di Tanjung Priok, Jakarta, singgah di Tanjung Mas, Semarang, singgah di Tanjung Perak, Surabaya. Nah, ketika singgah dan kapalnya itu menginap di situ, maka krunya itu boleh, ya, misalnya diinapkan di hotel, boleh. Biaya penginapan di hotel tadi boleh dibiayakan. Juga termasuk penerbangan, berarti kru pesawat terbang, ya, pilot, kopilot, para pramugari, teknisi itu kalau nginap, ya, misalnya katakan rute dekat-dekatan, misalnya Jakarta Surabaya. Nah, penerbangan terakhir dari Jakarta jam 9 malam sampai Surabaya setengah 11, dan pesawat itu tidak balik lagi, baliknya besok pagi, berarti kan krunya harus nginap di hotel, boleh. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, ini tadi apa? Dialektika pajak asas resiprokalitas, ya, resiprokalitas timbal balik tadi. Intinya pokoknya kalau ini ada dua pihak ya, pihak yang melakukan pengeluaran, berarti kata ambil contoh aja ini perusahaan, ini adalah karyawan, pegawai. Jadi kalau perusahaan mengeluarkan biaya, mengeluarkan uang, dan uangnya tadi tidak dapat dibiayakan, berarti bagi pegawai yang menerima itu adalah bukan objek pajak. Ya. Tapi kalau bagi di sini deductible expense, maka di sini adalah objek pajak. Itu aja. Ya. Ini kaitan dengan asas resiprokalitas dengan penghasilan antara pasal 4 ayat 3 yang penghasilan yang bukan objek pajak, pasal 9 ayat 1. Ya, yang tidak dapat dibiayakan tadi. Oke, itu biaya yang tidak dapat dikurangkan, yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan.
Oke, sampai di pasal 9 barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Silakan. Pasal 5 khusus BUT, pasal 6 biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan, istilahnya apa tadi? Deductible expenses. Pasal 7 khusus tentang PTKP. Pasal 8 tadi ada apa namanya? Kaitannya masih PTKP ya. Berkaitan dengan wanita yang bersuami, anak belum dewasa, ya. Pasal 9 adalah biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan. Nah, sekarang di pasal 9.2 biaya 3M yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Ya, di pengeluaran atau biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara, di pengeluaran atau biaya ya. Untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, ya, tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11. Jadi ini khusus pasal 11 ini nanti mengatur tentang mekanisme penyusutan, ya, tentang penyusutan aset tetap, ya, intinya seperti itu kan. Apa namanya, biaya untuk mendapat menagih yang untuk penghasilan yang punya masa manfaat lebih dari 1 tahun ini, yang maksudnya adalah aset tetap. Jadi kalau perusahaan tahun ini beli aset tetap 10 miliar misalnya, ya maka tidak boleh dibebankan sekaligus. Karena apa? Aset tetap tadi mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sehingga biaya perolehannya, cost-nya itu harus dibebankan ke tahun-tahun yang menikmati manfaat itu dengan mekanisme penyusutan. Nah, kalau aset tidak berwujud, digunakan istilah amortisasi. Jadi untuk penyusutan ini diatur dalam pasal 11 dan untuk amortisasi diatur dalam pasal 11A. 11. Pasal 11. Jadi harta berwujud, ya, atau kalau bahasa akuntansinya apa? Aset berwujud, aset tetap berwujud. Ya. Maksudnya ini harta berwujud di sini, maksud ini adalah aset tetap, ya, aset tetap. Ini ada bangunan dan selain bangunan serta usaha tertentu. Nah, untuk aset tetap bangunan ini metode penyusutannya harus menggunakan metode lurus. Ini intinya ya. Untuk aset tetap bukan bangunan atau selain bangunan apa? Ya mesin, peralatan, kendaraan, inventaris kantor, dan yang lain-lainnya. Pokoknya yang selain bangunan itu penyusutannya, ya, bisa menggunakan metode saldo menurun ganda. Ya. Saldo menurun ganda. Nah, ya. Metode saldo menurun ganda.
double declining balance bahasa Inggris. Double declining balance. Jadi saldo menurun itu ada dua, saldo menurun dan saldo menurun ganda. Ya. Nah, saldo menurun ganda ini gampang, lebih mudah perhitungannya daripada saldo menurun. Nah, saldo menurun ganda itu pokoknya tarifnya 2 kali metode garis lurus. Jadi kalau misalnya menggunakan metode garis lurus, tarifnya 10% misalnya ya. Berarti kalau menggunakan metode saldo menurun ganda, tarifnya adalah 20%. Cuman bedanya kalau dasar tarifnya tadi kalau metode garis lurus adalah apa? Harga perolehan, biaya perolehan. Ya. Kalau saldo menurun ganda dasarnya adalah nilai buku. Nilai buku. Banyak bising jalannya. Jadi nilai buku, jadi itu aja bedanya. Tarifnya 2 kali garis lurus, tapi kalau ini biaya perolehan, kos, kalau ini nilai buku. Nah, kalau yang ini usaha tertentu tetapkan Menteri Keuangan. Ini yang di luar, ini yang umum aja ya, yang umum. Tidak ada yang khusus usaha tertentu. Nah, ini kecuali tanah yang berstatus hak milik HGU dan HGB dan hak pakai. Artinya apa? Tanah itu kan juga aset tetap berwujud tanah ya. Jadi tanah tidak disusutkan, itu maksudnya. Nah, saat mulai penyusutan yaitu pada bulan pengeluaran, kecuali harta yang masih dalam proses pengerjaan pada bulan selesainya pengerjaan. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan membeli hari ini, membeli kendaraan, hari ini adalah 1 Maret, berarti mulai bulan ini kendaraan harus sudah disusutkan. Jadi mulai bulan pengeluaran. Ya, pada bulan pengeluaran. Misalnya belinya kemarin 28 Februari, ya berarti bulan Februari harus sudah disusutkan, gitu ya. Pokoknya bulan pengeluaran. Tapi kecuali apa? Harta yang masih dalam proses pengerjaan. Biasanya berarti ini apa? Aset tetap yang biasanya apa? Membuat sendiri, bangun sendiri. Ya. Kalau asetnya beli kan ya mesti langsung ready to use, gitu. Kalau beli, apa ada beli kendaraan tidak ready to use? Yang ada Pak, ada yang mungkin ada, tapi umumnya seperti itu. Yang kedua, pada bulan harta mulai digunakan atau menghasilkan. Ini dengan persetujuan Ditjen Pajak. Jadi secara umum pada bulan pengeluaran. Ya. Tapi kalau dengan persetujuan Ditjen Pajak, ini pada bulan harta mulai digunakan. Beli tapi belum digunakan, atau belum menghasilkan, belum dioperasikan. Ya. Jadi penyusutannya mulai saat digunakan atau menghasilkan. Tapi ini harus izin atau mendapat persetujuan dari Ditjen Pajak. Nah, dasar penyusutan bagi WP yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap, ya, ini sesuai dengan pasal 19. Jadi di pasal 19 itu ada penilaian aset tetap. Ya, penilaian aset tetap. Ini nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva. Ya, istilah penilaian kembali. Jadi misalnya sebuah kendaraan harga perolehannya itu misalnya 500 juta kendaraan, ya, 500 juta misalnya apa yang harganya 500 juta itu saya nggak tahu, mungkin apa macam Fortuner misalnya yang
atau kalau sedan mungkin saya nggak tahu juga ya, sedan Camry atau apa mungkin. Tapi itu pun juga ada kelas-kelasnya ya, mungkin yang paling murah seperti itu. Saya maaf tidak paham harga-harga mobil. Ya. Terus ternyata mobil itu mungkin sudah tidak sesuai dengan harga pasar, diturunkan nilainya dari tapi kalau pembelian kembali itu cenderungannya naik ya. Tapi sebetulnya bisa saja turun dari 500 diturunkan menjadi hanya 400 atau dari 500 dinaikkan menjadi 600. Maka dasar konsultan ya nilai perolehan yang baru. Harga perolehan setelah dinilai kembali. Ya. Nah ini masa manfaat dan tarif penyusutan. Ya. Jadi tadi harta berwujud atau tepatnya kalau bahasa akuntansinya adalah aset tetap berwujud, fixed asset, ya, itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama bukan bangunan atau selain bangunan tadi ya, dan yang kedua golongan bangunan. Ya. Yang bukan bangunan tidak disebutkan nama. Ini secara umum disebut kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi kelompok 1 ini adalah aset tetap berwujud yang masa manfaatnya 4 tahun. Ya, 4 tahun. Kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Nah, jadi kelompok 1 4 tahun apa saja ini? Ini ada nanti silakan dicari sendiri di Google. Apa saja aset tetap yang masuk kelompok aset tetap bukan bangunan kelompok 1. Ini secara umum misalnya contohnya ya adalah perabot yang terbuat dari kayu. Perabot yang terbuat dari kayu itu umurnya ditentukan oleh Undang-Undang PPA itu 4 tahun. Ya, walaupun sebetulnya perabot tadi terbuat dari kayu bisa saja sampai berumur 10 tahun bahkan lebih kalau kayunya bagus. Itu contohnya seperti itu. Kelompok 2 itu misalnya apa? Kendaraan. Ya, kendaraan. Kelompok 3 yang 16 tahun itu mesin pabrik. Kelompok 4, 20 tahun itu misalnya alat-alat berat. Seperti itu. Ya. Nah, sedangkan golongan bangunan dibedakan menjadi 2. Ya, bangunan yang permanen dan bangunan yang tidak permanen. Ya. Tidak permanen. Yang permanen itu umurnya ditetapkan 20 tahun. Yang tidak permanen itu 10 tahun. Ya. Nah, sekarang tarif penyusutan. Jadi ya, kalau yang bukan bangunan boleh garis lurus, boleh saldo menurun ganda ya. Ganda. Terus
Sedangkan yang bangunan ini harus ya, hanya boleh garis lurus metodenya, metode penyusutannya ya. Tarifnya ini itu kan untuk kelompok 1 25 kalau garis lurus 20%, maka kalau saldo menurun ganda 50%, tadi kan 2 kali tarif garis lurus. Cuma tadi dasarnya kalau ini harga perolehan, kalau ini nilai buku ya, book value. Jadi sama, ini kalau garis lurus ya harga perolehan ya. Tuh. Di penentuan kelompok harta berwujud ditetapkan dengan KMK ya. Keputusan Menteri Keuangan ya. Oke. Ini ada pengalihan harta berwujud ya. Kalau dilakukan pengalihan penjualan ya, itu kan labanya saja ya. Kalau mobil tadi harga apa, nilai bukunya maaf 200 juta, laku dijual 300 juta ya. Berapa yang menjadi penghasilan? Ya sisanya labanya itu. Jadi jumlah nilai sisa buku dibanding sebagai kerugian, jumlah harga jual atau penggantian dia bukan sebagai penghasilan. Jadi kalau apa namanya, penarikan harta karena sebab lain, misalnya mungkin karena kebakaran atau karena yang lain, bencana misalnya, diakui pada tahun terjadinya pengalihan atau penarikan harta. Nah, kerugian sebesar nilai sisa buku harta karena penggantian asuransi yang jumlahnya baru dapat diketahui di masa kemudian. Ini dibutuhkan sebagai beban masa kemudian dengan persetujuan Ditjen Pajak. Jadi harus lapor ke Ditjen Pajak untuk mendapatkan persetujuan. Ada pengalihan harta berwujud sebagai bantuan atau sumbangan, harta hibahan atau warisan yang itu jumlah nilai sisa buku tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan harta. Kendaraan yang hasil bantuan sumbangan hibah tadi dijual, maka hasil penjualannya bukan nilai sisa, bukan penghasilan atau bukan kerugian, tidak boleh dibebankan sebagai kerugian. Ya. Nah, ini pasal 11A amortisasi. Sama ya, metode amortisasi sama dengan metode aset tetap berwujud golongan bukan bangunan. Ini amortisasi juga sama seperti ini. Ya. Jadi aset tidak berwujud diperlakukan sebagai atau sama seperti aset tetap bukan bangunan. Ya, jadi masa manfaatnya seperti ini sama. Metode penyusutannya bisa garis lurus, bisa double ganda, tarifnya gini. Ya, oke. Dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus. Jadi close ended. Sama ini tadi ya. Nah, untuk aset tetap tadi ini mana tadi yang close ended ya. Jadi untuk metode saldo menurun ini nih close ended ya. Disusutkan sekaligus. Jadi yang saldo menurun ganda itu kan mesti tidak bisa habis kan. Maka di tahun terakhir disusutkan
sekaligus semuanya. Karena tidak bisa habis gitu ya. Oke. Ini tarif amortisasi sama persis dengan golongan bukan bangunan. Ya. Apa saja itu aset tidak berujuk, bisa biaya pendirian, misalnya ya, biaya perluasan modal. Ini berarti bisa kalau untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal, tarif berdasarkan kelompok harta ini. Ya. Atau juga bisa boleh dibandingkan sekaligus pada tahun terjadinya pengeluaran. Ya. Ini ketentuan khusus ya. Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan migas menggunakan metode satuan produksi. Ya. Hak penambangan selain migas, hak pengusahaan hutan, hak pengusahaan sumber dan hasil alam lainnya, ini metode satuan produksi. Setinggi-tingginya 20% setahun, berarti apa? Harus minimal 5 tahun, ya, minimal. Boleh lebih karena di sini tinggi-tingginya. Pengeluaran sebelum operasi komersil yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, tarif berdasarkan kelompok harta ini. Ya, seperti itu. Nah, ini pengalihan harta tidak berwujud. Jadi nilai sah buku bahkan sebagai kerugian sah bukunya. Jumlah penggantiannya penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan. Kalau sebagai bantuan atau sumbangan, harta hibaan dan seterusnya sama tadi ya, maka jumlah sah buku tidak boleh dibandingkan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. Ada contoh, misalnya pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan atau hasil alam lainnya, hak pengusahaan hasil laut, contohnya ini. Pengeluaran untuk hak pengusahaan hutan 500 juta misalnya aja. Potensi hak pengusahaan hutan 10.000 ton kayu. Jumlah yang diamortisasi dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan 500.000. Maka jika dalam 1 tahun pajak jumlah produksi 3.000 ton kayu yang berarti 30% dari potensi yang ada, maka amortisasi yang diperkenankan untuk digunakan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut sebesar 20%. Karena jumlah maksimumnya tadi ditentukan maksimal 20% dari pengeluaran atau sebesar 100.000. Ya. Contoh-contoh lain. Ya. Baik, itu pasal 11. Ya, sekali lagi pasal 11 tentang penyusutan fiskal. Pasal 11A tentang amortisasi fiskal. Baik, sampai di sini. Ada pertanyaan ini waktunya sudah habis ya. Jadi bisa didiskusikan minggu depan, insya Allah. Ya. Hari Kamis libur ya. Kita tidak bisa ketemu lagi. Ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap jaga kesehatan. Akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.